Khaby Lame. Kalian masih ingat gak sih sama dia Khaby Lame? Itu tuh yang kalau bikin video Nah ya lu pasti inget lah ya. Mungkin udah jarang lewat di FYP kalian, mungkin jarang lewat di timeline kalian, tapi apa kabar dia? Dia sering banget dijuluki sebagai the most followed people on TikTok. Tapi pertanyaannya, sekarang dia di mana? Ya terus di mana, No? Dia ngapain, No? Menurut gua ini menarik buat untuk dibahas karena Khaby Lame's 975 million company sales includes AI-powered digital twin. Jadi baru-baru ini Khaby Lame dikabarkan telah menjual company-nya. Hah? Emang dia punya company? Seharga 975 juta US dollar yang kalau dirupiahin itu segini. Damn boy, banyak banget anjir, orang kaya. Nggak lu lihat angka itu, men. Itu kan kayak wadidaw banget, kayak men, siapa yang nggak mau dapat duit sebanyak itu? Tapi duit sebanyak itu tidak didapatkan dengan mudah, tidak didapatkan dengan tiba-tiba bangun tidur terus marah-marah di Twitter atau ngamuk-ngamuk pakai akun palsu, akun burner lu ke influencer, ke siapapun, terus malas mengerjakan apapun, terus ngocok liatin hentong. Enggak. Khaby Lame ini grindingnya real. Dia bikin kontennya udah lebih sering daripada kalian sebelum-sebelum ini. Dan memang sekarang udah nggak terlalu aktif lagi. Tapi ternyata di balik itu semua, dia sedang dalam sebuah proses penjualan company-nya. Lebih tepatnya penjualan dirinya. Hah? Kok jual diri dong? Maksudnya gimana? Dia jual diri gimana nih? Well, iya gue akuin kata jual diri di Indonesia itu konotasinya selalu negatif. Tapi ini beneran jual diri. According to disclosure, the partnership centers on building a full chain commercialization system around Lame's brand, moving beyond one-off sponsor towards centralized operation across content, retail, logistics, and technology. The company said the corporation carries an annual sales outlook exceeding $4 billion, driven by closed-loop structure that combines global reach, end-to-end execution, fulfillment infrastructure, and AI system. Yes, jadi Khaby Lame itu menjual dirinya, yaitu adalah brandingannya. Apa yang selama ini udah dia build, apa yang selama ini udah dia buat, apa yang selama ini udah dia grinding, yaitu ya trafficnya, dirinya, dan namanya ke company. Apakah bisa? Yes, bisa. Well ya, misalnya nih ya, kalian selama ini udah bagus IG-nya, kalian bagus TikTok-nya, dan kalian mau jual selama ada yang mau beli mah oke-oke aja. Walaupun di sekitar gue lebih banyak yang jualannya, jangan lakuin ya ke itu. Pasti pernah ditawarin tuh, gue juga ditawarin, gue kayak ya kali ngapain, murah bener ditawarinnya segitu, enggak. Dan itu saja ilegal ya, gue nggak mau. Kalau kalian belum tahu, malas dolar kuning. Nah, a key element of that plan is develop an AI digital twin model of Lame face, voice, and on-screen behavior. The filing states that these identifiers have been authorized for use with a compliant framework to generate multilingual content and virtual live stream commerce across different time zones. Yes, AI. Jadi, Khaby Lame ini jual dirinya untuk di AI-kan, sehingga nanti banyak Khaby Lame yang ke-generate sama komputer dan melakukan tugas-tugasnya untuk bikin konten, live streaming, jualan barang, dan lain-lain, dan Khaby Lame-nya tiduran di rumah. Yes, ini misteri yang too good to be true banget. Jadi bayangin nanti video-video Khaby Lame itu semuanya AI. Video Khaby Lame lagi live streaming, itu AI. Dan iklan-iklan yang ada Khaby Lame-nya, itu juga AI. Khaby Lame aslinya mungkin lagi di Bali, trading kripto, nyantai-nyantai, hongkang-hongkang kaki, ya duit segitu banyak dia butuh apa lagi sih? Tinggal dibuang-buangin dan dinikmatin kan? Apakah ini positif atau negatif? Well, gua akan coba bedah. Buat gua ada positifnya, yaitu adalah ya sebagai manusia akhirnya kita punya hak akan diri kita dan kita berhak untuk mengkomersialisasikannya atau menjualnya. Jadi tadi tuh Khaby Lame gak cuma jualan IG-nya atau TikTok-nya, tapi juga dirinya diduplikasi di AI-in, tapi ya duitnya ke dia, bukan ke orang lain. Dan ini semua nggak akan bisa terjadi sampai ada hukum atau legal yang jelas bilang bahwa gua berhak akan muka gua, dan suka-suka gua, muka gua mau diapain atau bahkan gue jual ke AI. In a way, good. Sebagai bahkan bentuk perlindungan gitu. Kalau misalnya nggak boleh ada AI lain yang meng-AI-kan gua kecuali company ini. Itu kan keren, itu kan enak. Jadi gue punya hak seutuhnya akan tubuh gua, gue punya hak seutuhnya untuk mengkomersialisasikan tubuh gua. Well, sounds very wrong, but you get my point untuk kasus Khaby Lame ini ya. Jadi nggak ada orang iseng atau clipper-clipper jahat, nanti ada AI jahat yang memanipulasi
memanipulasi lu dan menjebak-jebak lu gitu loh. Dan bisa dibawa ke ranah hukum tuh, bahwa wah ini AI yang nggak ke-authorize nih, tindak hukum. Nah itu kan negara keren tuh ya. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Negatifnya, iya, ya berarti manusia udah senang sama AI, udah apa-apa AI nggak apa-apa gitu. Yang penting muka Kabilem, yang penting muka David Beckham, yang penting muka Cristiano Ronaldo, yang penting apa gitu loh. Dan itu semua nggak akan terjadi kalau apa ya, daya kritis manusia tuh nggak turun, sehingga taste mereka bisa dijaga dan mereka bisa menghargai mana yang benar-benar karya, bukan AI slop. Well, I don't really mind untuk menjadi seorang yang membuat slop gitu ya. But AI slop, gue khawatir nextnya apa gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Dibuat dengan mudah, di-generate dengan mudah, dihasilkan dengan mudah, dan no human in there gitu. Nggak lagi human acting di situ, nggak lagi human berekspresi di situ, melainkan 01011001 yang mengenerate serat. Jadilah lu sosok human dan lain-lain. Jadi buat gue plus dan minus banget, dan gue masih nggak nyaman untuk bilang gue di pihak yang positif banget atau yang di pihak negatif banget. Tapi menurut gue ya perlindungan kita dari AI ini ya bisa ke arah sini juga gitu loh. Yang dimana udah dilindungi, kita juga punya hak sepenuhnya untuk komersialisasi. Typo. But in the end, kalau misalnya semuanya AI, ya udah. Gue pribadi bukan di tahap yang kayak mencegah, mencerdaskan bangsa, kan gue udah lewat ya fase itu. Kayak itu urusan teman-teman yang masih mau di situ lah. Gue lebih kepada kayak ya tetap kecewa tapi nggak surprise gitu loh. Dan ketika itu terjadi, ternyata lu pada nggak peduli, lu pada pengen Eno yang versi AI, yang penting ada tiap hari, upload tiap hari gitu. Gue dapat AdSense sambil tiduran dan kalian tontonin dan kalian betah-betah aja. In a way, ya udah, mungkin gue akan terjun juga. Tapi apakah itu market gue? I don't know. Mungkin klien-klien gue, mungkin project-project gue lain yang dikerjain. But in the end ya semua tergantung marketnya. Dan ketika marketnya ternyata se-brain rot itu, sepengennya dapetin konten AI itu, ya gue sih malas untuk wah jangan begitu, harus cerdas, harus memilih art tingkat tinggi dan lain-lain. Capek gue. Udahlah, gue manfaatin juga lah, gue udah ngerti teknologinya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Mau kritisi gue? Mau koreksi gue? Silakan di kolom komentar di bawah. Dan komentar untuk video hari ini datang dari video CC versus Kingsman yang keributan Marvel Rivals dari Tio AZR. I got banished from the hero party even though I'm SXS rank. Jadi buat yang belum tahu, ini video ngebahas tentang seorang yang ahli main Marvel Rivals, tapi intinya di kick lah, atau dibilang lu gak usah ngatur tim lah dan segala macam sama orang yang main Marvel Rivals-nya culun di turnamen. Dan itu berbau seperti ya plot isekai ya sebenarnya. Gue juga baru sadar itu plot isekai yang menceritakan kalau lu jago banget tapi ternyata lu di kick dari party momen. Mau komentar kalian dibacain? Gampang, komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.